Bapak Dekan FKIP, Bapak Eko Suroso MPD, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Saifur Rahman, kepada rekan-rekan dosen PPKN, kemudian tak lupa kepada Bapak Mas Erlangga selaku pembicara dalam kegiatan ini. Sudah berkenan jauh-jauh hari kita kontak ya, dan alhamdulillah memang kalau dengan KPK kita punya hubungan yang harmonis. Bukan hanya harmonis ya, karena yang saya tahu Pak Evi juga bagian dari penyuluh KPK ya. Jadi akses ke KPK alhamdulillah kami jaga terus, termasuk bukan hanya kegiatan kuliah tamu ini Pak Erlangga ya. Kita juga ketika KKL sering mengunjungi KPK. Jadi KPK itu seperti satu tempat KKL yang wajib mungkin ya, yang wajib untuk dikunjungi ya. Sehingga kita betul-betul tahu, karena memang di prodi itu pun ada mata kuliah pilihan ya, mata kuliah pendidikan anti korupsi Pak Erlangga ya. Jadi kita bantu ini secara akademis supaya betul-betul visi misi KPK ini untuk pencegahan korupsi ini juga bisa didukung oleh sivitas akademika, khususnya di PPKN UMP. Oke, untuk mengefektifkan waktu, saya kira itu sambutan dari saya, dan insya Allah nanti selanjutnya akan dibuka oleh Pak Dekan. Terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Eli atas sambutannya. Sambutan yang berikutnya adalah dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi kepada yang terhormat Bapak Dr. Lens Eko Suroso MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Mas Erlangga ya, karena masih sangat muda. Saya lihat dari penampilannya di video tadi. Kemudian yang saya hormati juga Wakil Dekan 1 Mas Saifur. Ini juga saya anggap masih muda karena beliau ini juga dulu mantan mahasiswa saya. Kemudian yang saya hormati Mas Eli Hasan, ini Kaprodi PKN yang masih muda juga. Jadi semuanya masih muda ini. Kemudian yang saya hormati Mas Evi, ini juga masih muda, maka saya panggil Mas semua. Saya hormati juga Bapak, Ibu, atau Mas atau Mbak dosen Prodi PKN. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim pada tempat yang insya Allah sangat dimuliakan oleh Allah ini. Amin. Amin, ya Allah. Yang kedua, masih dalam rangka bulan Syawal, Lebaran, saya atas nama pribadi maupun keluarga besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, mohon maaf lahir dan batin, dan kita sama-sama berharap dan berdoa agar amal ibadah kita selama ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa yang saya sayangi, ya maaf bisa sebut ini mahasiswa PKN dan peserta kuliah tamu yang sangat saya sayangi.
ada 2 poin yang akan saya sampaikan dalam sambutan ini. Pertama, masalah bidang pemberantasan korupsi ini tampaknya antara PKN dengan hukum itu sangat tipis perbedaannya. Maka dari itu tiba-tiba saya itu punya gagasan, barangkali nanti bisa ditindaklanjuti oleh Pak Widi 1 dengan Kaprodi PKN, bagaimana kalau kedepannya nanti PKN ini dibuat double degree, sehingga dalam waktu 4 tahun atau ya mungkin 4,5 tahun lah ya, itu mahasiswa PKN bisa lulus dapat 2 ijazah. Ijazah PKN dan ijazah dari Fakultas Hukum. Nah, kurikulumnya kalau kelihatannya beda-beda tipis ya bisa dibicarakan dengan dekan Fakultas Hukum, dan nanti itu insya Allah ini menjadi nilai plus bagi prodi PKN. Nah, ini gagasan pertama, apakah ini nanti bisa direalisasi atau tidak, ya saya mohon WD 1 dengan Pak Kaprodi PKN bisa bicara dengan dekan Fakultas Hukum dan para kaprodinya, barangkali mata kuliahnya bisa disesuaikan sehingga mahasiswa yang lulus PKN nanti sekaligus dapat ijazah 2. Karena saya lihat bidang pekerjaannya kok beda tipis ini. Ya, ini gagasan spontan tadi itu. Kemudian yang kedua, masalah pemberantasan korupsi ini, topiknya betul ya, pemberantasan korupsi ya, ini Pak Eli ya. Ya. Ini sudah sering dibicarakan sejak saya dengar masalah korupsi itu ketika saya masih di SMP. Pemberantasan korupsi. Tapi sampai sekarang kan terus berlanjut dan kelihatannya tidak akan, kalau selesai tidak mungkin, tapi kok tidak semakin menipis atau berkurang, tapi tampaknya semakin banyak yang melakukan korupsi. Nah, ini kembali pada nawaitu kita yang harus kita luruskan. Nawaitu kita memberantas korupsi itu apa? Apakah karena kita menganggap korupsi itu merugikan masyarakat? Nah, kalau kita menganggap ini merugikan masyarakat, bagaimana nanti jika koruptor itu mengembalikan karena korupsi 1 tahun atau 2 tahun baru ketahuan, atau mungkin setelah 5 tahun baru ketahuan, uang sudah digunakan untuk bisnis, hasilnya besar, dan mereka berani mengembalikan ke negara 10 kali lipat dari uang yang dikorupsi. Ini artinya masyarakat sudah tidak dirugikan secara material. Apakah tujuan kita ini dalam pemberantasan korupsi? Nah, nanti ini Mas Erlangga nanti yang akan berbicara. Ini saya memberikan memberikan pemanasan saja. Kalau karena merugikan masyarakat, berarti kalau sudah dikembalikan dan masyarakat tidak dirugikan, berarti korupsi itu dianggap selesai. Atau tujuan yang kedua kita memberantas korupsi dalam rangka penegakan hukum. Yang sering kita bicarakan adalah supremasi hukum. Apakah dalam rangka ini? Nah, bagaimana kalau suatu saat koruptor itu benar orang-orang yang tidak pernah korupsi, dan dia itu hidupnya juga sangat sederhana, tapi karena ada orang tuanya yang sakit harus butuh operasi biaya besar sehingga dia tidak tahu harus gimana, akhirnya dia mencuri korupsi. Nah, ini bagaimana? Apakah tujuannya kalau penegakan hukum ya apapun penggunaan uang itu ya tetap dikenai hukum. Nah, sementara orang yang sudah terhukum karena kasus korupsi itu walaupun tidak semuanya, banyak juga yang tidak semakin jerat tapi semakin mahir dalam melakukan korupsi. Ini kalau tujuannya supremasi hukum. Atau mungkin tujuan kita memberantas korupsi itu yang ketiga mungkin ini. Supremasi akhlak. Jadi yang kita tegakkan adalah bagaimana agar orang-orang itu tidak punya akhlak untuk korupsi. Jadi walaupun tidak dihukum oleh negara, walaupun tidak diawasi oleh manusia, tapi dia punya akhlak bahwa korupsi itu tidak baik, ya minimal merasa bahwa korupsi itu diawasi oleh Tuhan. Saya sebut Tuhan karena saya anggap yang hadir di sini majemuk, ada yang Muslim, ada yang non
Muslim, maka saya sebut Tuhan. Kalau Muslim jelas Allah. Nah, apakah karena tujuan ini, supremasi akhlak? Kalau kita mau supremasi akhlak ini tampaknya sesuai juga dengan apa yang diamanatkan oleh agama kita, Allah, lewat Rasulnya, bahwa Allah mengutus Rasul itu untuk membetulkan akhlak manusia. Nah, selama ini kita seringkali supremasi hukum atau supremasi akhlak, mana yang lebih bisa mengarah kepada perbaikan moral atau akhlak bangsa ini? Atau tujuan yang ketiga itu? Atau terakhir, jangan-jangan tujuan yang keempat. Kenapa kita berantas korupsi? Sebab kita tidak kebagian hasil korupsi. Nah, naudzubillah min dzalik. Semoga baik, dari saya kira cukup sekian. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Dekan yang telah menyampaikan sambutan, pesan-pesannya, sekaligus juga membuka kegiatan ini secara resmi. Tanpa berpanjang kalam, partisipan kita ini sudah 300 orang. Nah, ini keren lah. Kita mulai saja kegiatan ini yang nanti akan disampaikan materinya oleh Mas Erlangga Harisma Adikusuma. Kepada Mas Erlangga dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih pada Mas Eli ya. Sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, terus ke Pak Kaprodi dan rekan-rekan Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada KPK untuk sharing ilmu ya. Artinya di sini bukan KPK mau mengajari atau apa, tapi kita lebih ke sharing-sharing aja, ilmu tanya jawab dan diskusi lebih banyak seperti itu. Mungkin sebelumnya mohon izin Pak Eli, ini waktunya diberikan berapa lama ya Pak? 40 menit cukup untuk presentasi, nanti diskusinya dilanjut. Oh, oke, berarti untuk materinya 40 menit, sisanya untuk diskusi ya. Oke, baik. Begitu. Sebelumnya kembali lagi tadi terima kasih kepada semuanya, rekan-rekan juga yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sharing hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin nanti saya selesaikan dulu materi presentasinya, nanti setelah selesai baru nanti ada kegiatan tanya jawab begitu ya. Oke. Ini saya boleh share screen untuk materinya ya? Ya, betul. Sebentar. Terlihat materinya? Terlihat. Oke. Ya, jadi sebelumnya juga mungkin saya menyampaikan kami dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK dari Kedeputian Bidang Pencegahan begitu. Sehingga memang sesuai dengan materinya kan pencegahan korupsi dalam penanganan dampak COVID-19 ini. Jadi nanti mungkin akan ada 2 bagian. Jadi yang pertama adalah pencegahan korupsi secara umum, artinya pencegahan korupsi secara keseluruhan, apa yang KPK lakukan selama ini, baik itu saat masih kondisi normal, kondisi COVID, tetap sesuai dengan tugas dan fungsinya KPK lakukan, lalu kemudian pencegahan inovasi, pencegahan apa yang kemudian KPK lakukan pada masa COVID-19 ini begitu ya. Jadi ada 2 bagian, pencegahan secara umumnya, kemudian pencegahan yang dilakukan khusus pada saat COVID-19 ini. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi pencegahannya, kita
pengantar aja bahwa kenapa sih kemudian kita melakukan pemberantasan korupsi? Kenapa korupsi itu menjadi sebuah kejahatan yang mungkin kalau kita sering dengar kejahatan yang luar biasa begitu, extraordinary crime. Jadi yang namanya korupsi itu kan dia ada banyak sekali efek-efek negatif yang merugikan masyarakat. Tadi menyambung dari Pak Dekan ya, memang ada beberapa tujuan kemudian kenapa korupsi itu harus diberantas. Pertama, dilihat dari UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption. Ini adalah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan korupsi. Setidak-tidaknya ada 6 lah. Kenapa sih korupsi ini mesti kita berantas bareng-bareng? Pertama, dia itu merusak proses demokrasi. Kita bisa lihat banyak sekali kasus, ya misalkan pada saat pemilu, pilkada, yang mungkin ada money politik yang kemudian menodai proses demokrasi yang seharusnya orang-orang yang terpilih kemudian adalah orang-orang yang kompeten, yang bisa membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, tapi karena dengan politik uang kemudian orang-orang yang punya kepentingan tertentu lah yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin di negara ini begitu. Kemudian ada meruntuhkan hukum ya, karena perbuatan-perbuatan mereka pasti dilakukan dengan secara melawan hukum. Banyak lagi mungkin ada pelanggaran hak asasi manusia, ada merusak persaingan usaha yang sehat, karena suap menyuap itu kan membuat harusnya kita bisa bersaing secara fair, tapi karena ada suap menyuap, lalu kemudian yang menjadi persaingan adalah ya berapa banyak yang siapa yang lebih banyak bisa memberikan suap kan begitu. Kemudian kita bisa lihat juga bahwa berdasarkan perbandingan empiris, ya, di negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi itu cenderung pembangunan manusianya itu rendah. SDM-nya kurang, pembangunan manusianya kurang, taraf hidupnya juga berkurang. Kenapa? Karena tadi dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan masyarakat kemudian dikorupsi begitu. Kalau kita lihat misalkan dalam konteks di slide ini, ketika dia less spending tuh maksudnya bukan berarti secara kebijakan kemudian uangnya itu tidak banyak, tapi yang seharusnya di-spend tapi sebagian itu dikorupsi begitu. Jadi bukan karena kebijakan spendingnya rendah, tapi karena ada kebocoran anggaran yang harusnya dialokasikan untuk kesehatan, tapi malah dikorupsi. Mungkin misalkan kalau kita lihat dalam konteks di Indonesia, dalam proyek-proyek pemerintah yang dikorupsi gitu, mungkin kebocorannya bisa sampai 20-30%. Artinya ketika kualitas dari produk yang dihasilkan dengan korupsi itu ya pasti sudah barang tentu kualitasnya lebih rendah dibanding dengan yang tidak korupsi. Artinya misalkan kita harusnya beli alat kesehatan dengan harga 100 juta, tapi kemudian dikorupsi, harganya menjadi 50 juta, ya artinya kan kualitas barangnya, kualitas obatnya, kualitas produknya menurun. Nah, itu kita bisa melihat dari situ koneksinya ke turunnya taraf hidup masyarakat di negara yang korupsinya tinggi. Sehingga inilah yang kemudian kita harus berantas bareng-bareng ya, karena semakin rendah taraf hidup masyarakat, ya kesejahteraannya juga akan lebih sulit begitu, sehingga jadinya akan terjadi bukannya kemajuan malah kemunduran mungkin nanti. Gimana negara ini mau berkembang kalau misalkan taraf hidup masyarakatnya rendah, pendidikannya rendah, kesehatannya rendah, dan ekonominya juga rendah. Nah, mungkin ini tadi bukan perbandingan, maksudnya ini menyambung tadi perbincangan dari Pak Dekan bahwa sebenarnya apa sih tujuan pemberantasan korupsi gitu. Kalau tadi Pak Dekan bilang ada penegakan hukum, ada penegakan akhlak, sebenarnya semuanya itu dalam konteks tugas dan fungsinya KPK itu kita lakukan. Jadi strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ada 3, ya, sesuai dengan best practice di internasional. Yang pertama adalah dengan penegakan hukum, ya, dengan law enforcement, yaitu dengan penindakan ya. KPK melakukan OTT, KPK melakukan penangkapan, lalu melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
Untuk apa? Untuk menimbulkan efek jera. Artinya orang tidak mau korupsi karena ada sanksi yang menunggu begitu ya. Dalam konteks ini ya tadi, mau itu tujuannya adalah karena dia serakah atau mau misalkan tujuannya dia adalah tadi kepepet karena berobat nggak punya uang lalu kemudian dia korupsi, itu tidak melihat dari sisi situ, tapi lebih melihat ke sisi penegakan hukumnya, bahwa apa yang dia lakukan sudah melanggar hukum, maka sanksinya sudah harus diterapkan. Kemudian yang kedua itu adalah prevention atau perbaikan sistem. Jadi ya, tidak cukup kita nangkep-nangkepin koruptor, tapi juga kita harus lihat sebenarnya korupsi ini terjadi karena apa. Apakah ada celah di sistemnya, apakah ada peraturan-peraturan yang lemah, apakah ada prosedur yang kemudian tidak kuat, itu yang kita perkuat di sana, sehingga menutup atau mempersempit ruang gerak dari koruptor. Gimana caranya mereka ini semakin sulit melakukan korupsi begitu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan edukasi, yaitu pembangunan nilai. Ini yang tadi mungkin menyambung Pak Dekan dimaksud dengan menegakkan akhlak, ya, bahwa kita juga selain kita tindak orang yang melakukan korupsi, kemudian kita perbaiki sistemnya agar tidak terjadi korupsi, tapi kita juga coba membangun akhlak di masyarakat. Gimana caranya masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak korupsi, bukan karena dia takut dengan sanksinya, bukan karena dia tidak memiliki pengawasan, tapi dia memiliki kesadaran akan tidak korupsi dari dirinya sendiri. Kemudian tiga itu tidak akan bisa efektif tanpa ada partisipasi dari masyarakat. Baik itu dalam penegakan hukum, KPK sering atau bukan sering ya, malah banyak sekali kasus-kasus yang ditangani KPK itu berawal dari pengaduan masyarakat begitu. Sehingga tidak dipungkiri bahwa sebenarnya pengaduan masyarakat ini lebih banyak digunakan dalam penanganan kasus-kasus di KPK. Karena kan KPK ini kan resource-nya terbatas. Tidak mungkin KPK kemudian mengawasi pemerintahan daerah seluruh Indonesia 24 jam begitu. Nah, siapa kemudian yang bisa mengawasi itu? Yaitu masyarakat. Ketika masyarakat melihat ada korupsi, lalu mereka lapor ke KPK, itulah fungsi partisipasi masyarakat di bidang penegakan hukum. Mungkin dalam konteks strategi ini kita bisa menganalogikan secara simpel, misalkan kita mau mengambil contoh, mau memberantas pencurian di lingkungan kita. Penegakan hukum adalah kita mencoba mencari pelaku pencurian, dan kalau pelaku pencuriannya ketemu, kita hukum. Lalu dengan perbaikan sistem, itu contohnya misalkan untuk menekan tingkat pencurian, maka kita menggunakan CCTV, kita gunakan gembok, kita gunakan pengawasan. Itu kita namakan perbaikan sistem. Kita tutup celah di mana pelaku bisa melakukan kejahatannya. Kemudian dengan edukasi, ya edukasi kita mencoba kita mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pencurian begitu. Kemudian dengan partisipasi masyarakat, apa contohnya? Ada ronda, ada misalkan ibu-ibu PKK sharing-sharing ilmu seperti itu. Jadi sebenarnya ketiga strategi ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi harus secara menyeluruh. Contoh misalkan, selama ini kita selalu banyak sekali diskusi di masyarakat, sebenarnya korupsi itu harus dihukum mati, harus dihukum berat dan lain sebagainya. Tapi dari pandangan KPK sendiri, iya mungkin hukuman yang berat, hukuman mati itu penting, bisa menimbulkan efek jera, tapi tidak hanya itu jalannya. Tapi ada banyak hal di mana pencegahan korupsi ini harus dilakukan. Ya, tadi tidak hanya dengan penindakan, tapi juga dengan perbaikan sistem dan juga membangun nilai yang didukung oleh partisipasi masyarakat seperti itu. Nah, terkait dengan pencegahan yang dilakukan oleh KPK, ini sebenarnya di Undang-Undang KPK sudah ada, baik di Undang-Undang lama maupun di Undang-Undang baru. KPK memiliki fungsi ada 6 ya. Jadi ada pencegahan, yaitu melakukan tindak-tindakan untuk
mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Lalu ada tugas monitoring, yaitu kita memonitoring penyelenggaraan negara, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan. Jadi karena perlu dipahami bahwa KPK bukan satu-satunya instansi yang melakukan pemberantasan korupsi, tapi untuk tindak pidana korupsi itu kan baik polisi, kejaksaan juga bisa melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga ketiga instansi ini harus bersinergi dan berkolaborasi seperti itu. Kemudian bisa juga melakukan supervisi terhadap instansi-instansi tersebut, melakukan penindakan, yaitu kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan kemudian eksekusi, yaitu melaksanakan putusan hakim, misalkan menyita harta atau merampas harta dari si pelaku, atau melakukan lelang, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan tugas pencegahan sendiri, KPK memiliki beberapa direktorat di Kedeputian Bidang Pencegahan. Ada Direktorat Gratifikasi, ada Direktorat LHKPN, Direktorat Litbang, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, lalu ditambah dengan unit koordinasi supervisi pencegahan, ya mungkin nanti akan kita bahas satu-satu. Ini kita masih membahas mengenai tugas dan fungsi KPK di bidang pencegahan yang sehari-hari dilakukan, artinya baik pada saat COVID maupun di masa normal itu tetap kita lakukan seperti itu ya. Nah, pertama terkait dengan LHKPN. LHKPN ini adalah tujuannya sebenarnya mengedepankan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dari pejabat publik. Kenapa sih pejabat publik itu mesti melaporkan hartanya? Agar terjadi transparansi. Sebenarnya pejabat publik ini kan digaji oleh pemerintah dari uang rakyat, sehingga dia juga harus transparan mengenai harta-harta yang dia miliki. Kenapa itu menjadi penting? Itu untuk menjadi langkah awal profiling terhadap pejabat atau penyelenggara negara. Contohnya, kita bisa melihat kesesuaian antara harta yang dimiliki dengan penghasilan yang dia punya. Misalkan kita ambil contoh kasus siapa ya? Saya lupa namanya. Pokoknya kasus di pegawai kantor pajak, let's say dia punya gaji sekian juta, tapi misalkan hartanya sampai 60 miliar begitu. Itu kan kita bisa lihat tingkat kewajarannya. Dari mana kita melihat kewajaran itu? Kita bandingkan antara gaji, penghasilan dengan harta. Kalau dia gajinya sebagai PNS, misalkan sebulannya 10 juta, kemudian misalkan hartanya 60 M, ya kira-kira kalau dia nggak punya penghasilan lain, dia nggak dapat warisan, dia nggak punya usaha, hanya pure murni dari gaji, maka kan dirasa tidak mungkin dia punya harta sebanyak itu. Yang itu yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian tersebut begitu. Nah, itu yang sebenarnya kunci dari LHKPN. Nah, LHKPN ini dilaporkan sebenarnya setiap tahun. Nah, kemudian bagaimana kemudian masyarakat bisa berpartisipasi dalam LHKPN ini? Sebenarnya misalkan contohnya dalam konteks pemilu, itu baik calon legislatif, calon kepala daerah, itu semua diwajibkan melapor harta kekayaannya ke KPK. Apakah masyarakat bisa mengakses? Bisa. Jadi kalau teman-teman semua Bapak Ibu dosen buka ilhkpn.kpk.go.id, itu teman-teman semua bisa melihat semua laporan harta kekayaan pejabat negara yang telah dilaporkan ke KPK. Misalkan teman-teman mau tahu nih, kepala daerah teman-teman laporin LHKPN nggak sih? Nah, tinggal dicek di ilhkpn.kpk.go.id. Bisa ngeliat isinya hartanya berapa? Bisa. Teman-teman silakan cek hartanya kepala daerahnya berapa. Kira-kira kalau misalkan teman-teman nanti menemukan, oh kayaknya dia punya harta lain deh, dia punya properti di sini, properti di sana, tapi kok di laporannya nggak ada. Nah, teman-teman bisa laporkan itu ke KPK, begitu ya, untuk memperbaharui data dari LHKPN tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pelaporan gratifikasi. Apa sih gratifikasi? Dan kenapa kemudian gratifikasi itu diatur? Jadi mungkin yang perlu diluruskan adalah KPK tidak pernah melarang gratifikasi. Gratifikasi itu tidak haram, tapi ada
sebagian gratifikasi yang tidak boleh diterima begitu ya, karena dianggap sebagai suap. Pada dasarnya gratifikasi itu adalah segala jenis pemberian ya, mau kita dikasih uang, mau kasih makanan, kasih barang, itu ya namanya gratifikasi. Tapi apa sih sebenarnya gratifikasi yang dilarang? Nah, di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada yang namanya gratifikasi yang dianggap sebagai suap ya. Kenapa dianggap suap? Karena pemberian ini diberikan kepada seseorang, yaitu kepada penyelenggara negara atau pejabat publik, terkait dengan kewenangan atau kejabatannya. Jadi, dan ada maksud bahwa pemberian ini untuk mempengaruhi tugas dan kewajiban si pejabat publik. Apa itu? Yaitu agar si pejabat publik ini melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, atau tidak melakukan sesuatu yang justru menjadi kewajibannya. Contohnya apa? Misalkan teman-teman memberikan uang pada saat melakukan pengurusan perizinan, yang seharusnya misalkan izin itu diperoleh dengan syarat dokumen A, B, C, D, tapi karena teman-teman ada yang tidak lengkap, teman-teman bayar agar syarat itu tidak dipenuhi, tapi izinnya bisa keluar. Nah, itu masuknya dalam kategori gratifikasi yang dianggap suap. Kenapa? Karena teman-teman memberikan uang tersebut, memberikan pemberian tersebut karena ada maksudnya, yaitu agar si pejabat publik melonggarkan aturannya yang jelas-jelas bertentangan dengan kewajibannya, seperti itu. Itulah kenapa kemudian gratifikasi kita atur, bukan dilarang ya. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Apakah kita boleh menerima? Nah, caranya gimana untuk membedakan gratifikasi apa yang boleh kita terima dan yang tidak boleh kita terima? Pertama tadi kuncinya berkaitan dengan jabatan atau kewenangan dari si penerimanya begitu. Tapi misalkan contoh dapat dikasih pemberian nasi bungkus misalkan, atau nasi kotak karena teman kita atau misalkan tetangga kita hajatan, ya nggak apa-apa, toh tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kita. Tapi ketika kita menjadi seorang pejabat publik lalu diberikan hadiah, ya kita lihat dulu nih hadiahnya terkait dengan apa nih, memang buat kita ikhlas kah, ada maksud lain kah, terkait dengan jabatan kita kah? Nah, itu yang mesti kita cari tahu. Mungkin dalam konteks kampus ya, yang mungkin saya nggak tahu sebenarnya di perguruan tinggi itu seperti apa, tapi dalam konteks sehari-hari kita bisa lihat contohnya adalah bagaimana kemudian ketika mahasiswa memberikan pemberian kepada dosen gitu. Kalau ngasihnya misalkan sebelum ujian, sebelum sidang, biar bapaknya baik-baik, biar ibunya nanyanya nggak terlalu susah. Nah, itu kan jelas-jelas ada pemberian yang terkait dengan terkait dengan kewenangan atau jabatan dari si dosen begitu. Nah, itu kita perlu diskusi lebih lanjut. Apakah yang hal seperti ini boleh begitu ya? Mungkin secara aturan tidak dilarang, tapi apa secara etika kemudian itu benar? Nah, kalau tadi konteksnya adalah kalau kita mau menegakkan akhlak, bukan hanya menegakkan aturan, oke, aturannya nggak ada. Tapi secara akhlak, secara nilai-nilai, secara values, ini benar atau tidak untuk dilakukan gitu. Sehingga yang perlu kita lihat lebih lanjut adalah ketika kita melakukan itu, ada orang lain nggak sih yang dirugikan? Oh, harusnya dia dapat A, yang lain dia harus dapat B, dapat A. Mempengaruhi peringkat dan lain sebagainya. Ini yang harusnya kita coba mencari pencerahan, diskusi kira-kira apa nanti yang terbaiknya yang bisa kita lakukan. Tapi dalam konteks KPK mendorong untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau memang tadi tujuannya adalah untuk edukasi, untuk menegakkan akhlak, seperti itu ya. Kemudian KPK juga memiliki Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Litbang. Nah, teman-teman di Litbang inilah yang membuat kajian, penelitian dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan. Jadi, teman-teman tuh bikin kajian terkait dengan misalkan perizinan, terkait dengan sumber daya alam, terkait dengan pendidikan, tata kelola dana pemerintah, dan lain sebagainya. Sehingga
diharapkan pemberantasan korupsi itu tidak kemudian dilakukan secara serampangan, artinya nggak ada dasarnya gitu. Nah, gimana KPK mau melakukan pencegahan atau perbaikan sistem tak ya? Itulah didasari dengan adanya kajian-kajian dulu. Kalau kita misalkan mau ngeberesin perizinan ya dari mana nih langkah-langkahnya kita dapat? Dari mana kita bisa dapat prosedur atau kemudian nilai-nilai yang bisa kita tanamkan? Nah, itulah kita fungsinya melakukan penelitian. Jadi terintegrasi antara penindakan dan pencegahan. Misalkan kita bisa melihat teman-teman di Litbang itu melakukan apa ya namanya. Jadi misalkan KPK melihat nih kasus korupsi paling banyak tuh apa sih? Penyebabnya yang paling banyak apa sih? Kita petakan titik-titik rawannya di mana, dipetakan juga misalkan penyebab-penyebabnya yang paling umum apa. Nah, kemudian dari situ kita lihat teman-teman di Litbang ini kemudian bikin kajian, oh ternyata korupsi di sektor ini banyak disebabkan oleh A, B, C, D. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ini langkah-langkahnya A, B, C, D. Yang kemudian KPK melakukan apa ya? Bukan melakukan, memberikan rekomendasi terhadap pemerintah untuk melakukan perbaikan di sektor-sektor tertentu seperti itu. Nah, kemudian di Kedeputian Bidang Pencegahan KPK juga ada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Nah, apa tugasnya? Ini melakukan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye anti korupsi begitu. Yang dimulai dari, kalau di Undang-Undang Lama itu kita melakukan pendidikan anti korupsi di setiap jenjang pendidikan. Artinya mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dikti, sampai ke masyarakat umum. Tapi di undang-undang baru itu diperluas, yang tadinya jenjang pendidikan menjadi jejaring pendidikan. Artinya semua stakeholder dari pendidikan itu perlu dilibatkan, yaitu dari keluarga, dari asosiasi pendidikan, dari pemerintah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa yang KPK lakukan? Nah, KPK mencoba melakukan mendorong perubahan perilaku agar tadi adanya kesadaran di masyarakat untuk melawan korupsi, yaitu tidak melakukan korupsi dan juga menyebarkan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin dalam kaitannya dengan dengan di prodi PPKN ini, KPK banyak sekali masuk di sektor pendidikan melalui jalur pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi untuk di dasar dan menengah itu KPK memiliki banyak konten buku-buku anti korupsi pendidikan, yang salah satunya yang kalau kita lihat di kanan bawah itu ada insersi pendidikan anti korupsi melalui mata pelajaran PPKN begitu. Jadi memang KPK condong untuk melakukan insersi di mata pelajaran PPKN yang diharapkan nanti teman-teman dari prodi PPKN Muhammadiyah Purwokerto ini mungkin bisa memanfaatkan materi-materi yang ada di KPK seperti ini, dan lebih bagus lagi mungkin teman-teman bisa membuat atau menyusun materi-materinya tersendiri atau misalkan memberikan masukan kepada KPK untuk bagaimana ke depannya mengembangkan materi-materi pendidikan anti korupsi seperti ini. Kemudian selain itu di level perguruan tinggi itu juga KPK melakukan pendidikan anti korupsi. Sebenarnya pendekatan KPK di perguruan tinggi itu melalui Tridharma pendidikan tinggi ya. Jadi ada pembelajaran, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Nah, di dalam konteks pendidikan ini KPK berusaha menyusun materi-materi pendidikan anti korupsi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu dosen. KPK tidak ingin kemudian pendidikan anti korupsi di kampus itu sebatas menjadi syarat, sebatas menjadi, oh ada nih, tapi yang lebih kita kedepankan adalah esensinya bisa nggak melakukan perubahan perilaku. Tidak hanya kemudian belajar ya korupsi itu apa, penyuapan itu apa, tapi gimana caranya pendidikan anti korupsi ini bisa menanamkan nilai-nilai kepada mahasiswa dan ke masyarakat agar terjadi perubahan perilaku begitu, agar mahasiswa ini mulai sadar diri, masyarakat juga sadar untuk tidak melakukan
korupsi. Apa yang kemudian dilakukan di level perguruan tinggi? Nggak usah jauh-jauh kita ngomongin korupsi di Undang-Undang Tipikor ya, tapi misalkan kita mendorong perilaku-perilaku berintegritas di level tata kelola akademik, misalkan ya kita mencoba mengubah perilaku mahasiswa, misalkan untuk tidak menyontek, untuk tidak memberikan gratifikasi kepada dosen, misalkan untuk kemudian menghilangkan pungli di dunia pendidikan dan lain sebagainya. Kita coba dari hal-hal yang seperti itu, mulai dari integritas akademik gitu ya. Ibaratnya mahasiswa ini kan nanti setelah lulus akan menjadi bagian dari masyarakat yang akan menyebarkan nilai-nilai yang dia pegangnya. Nah, bagaimana kemudian mahasiswa ini bisa menjadi menjadi agen-agen dari penyebaran nilai-nilai anti korupsi, kemudian maka kita tanamkan coba nilai-nilai itu di mahasiswa. Nah, ini ada beberapa buku yang teman-teman bisa manfaatkan, baik itu Bapak Ibu dosen untuk pengajaran maupun nanti untuk teman-teman mahasiswa untuk digunakan untuk dipelajari sendiri begitu ya. Jadi kita punya workbook pendidikan untuk orientasi mahasiswa baru, ada buku panduan untuk materi perkuliahan, ada untuk panduan dosen pengampu pendidikan anti korupsi. Nah, kemudian ada juga nih buku-buku untuk mahasiswa ini, ada strategi kampanye. Jadi kalau teman-teman mau melakukan kampanye perilaku berintegritas, itu kita punya langkah-langkah, step-step yang bisa dilakukan. Jadi waktu itu KPK pernah melakukan beberapa tahun lalu itu ada namanya Festival Integritas Kampus. Gimana kita coba dorong mahasiswa itu untuk melakukan perubahan perilaku di sekitarnya. Waktu itu banyak sekali program mahasiswa yang seru-seru, mulai dari misalkan mereka bikin anti nyontek, anti nitip absen, misalkan sampai ke anti nyolok listrik tanpa izin. Bayangkan ada hal-hal seperti itu yang mungkin mahasiswa bisa lihat ya. Kenapa ini menjadi penting? Mungkin terlihatnya remeh-temeh ya, misalnya anti nyontek, anti nyolok listrik tanpa izin, anti nyolok charger di sembarangan, dan lain sebagainya. Tapi itu berangkat dari hal-hal yang mereka temui sehari-hari. Contoh, kenapa sih di kampus itu nyolok listrik menjadi masalah ketika terkait dengan kepentingan umum begitu. Jadi yang mesti dibedakan itu adalah dalam korupsi, mana yang menjadi hak pribadi, mana yang menjadi hak milik kepentingan umum. Contoh, jadi waktu itu si mahasiswa cerita, di kelas tuh banyak ada mahasiswa nyolok charger di colokan tempat colokan AC. Ibaratnya karena dia nyolok charger buat diri sendiri, tapi sekelas jadi kepanasan begitu. Yang lebih parah dulu, ada lagi dia nyolok charger di kantin, yang membuat rice cooker ibu kantinnya tidak nyala. Pas istirahat nasinya belum mateng, sehingga dia rugi. Nah, kita bisa lihat, jangan dulu kita bicara korupsi yang besar-besar ya. Kalau kita dalam konteks kehidupan sehari-hari aja seringkali mengenyampingkan hak publik demi kepentingan pribadi, yaitu adalah bisa jadi bibit-bibit korupsi yang nantinya bisa berkembang. Makanya ini yang perlu kemudian kita coba bangun nilai-nilai berintegritasnya, perlu kita trigger kesadaran di masyarakat untuk lebih mementingkan kepentingan umum gitu ya. Jadi tidak lagi kita memanfaatkan apa yang menjadi kepentingan umum untuk kepentingan pribadi kita. Itu yang contoh-contoh strategi kampanye berintegritas. Jadi diharapkan nanti mungkin selain Bapak Ibu dosen juga melakukan pendidikan anti korupsi, tapi juga kemudian ada semacam exercise untuk perilaku-perilaku berintegritas di kegiatan sehari-hari begitu. Nah, kemudian KPK sangat terbantu. Jadi waktu itu KPK pernah mengadakan namanya Rakornas Pendidikan Anti Korupsi. Jadi kita undang semua stakeholder dari pendidikan anti korupsi di Indonesia. Jadi kita undang Kemendristekdikti, kita undang Kemenak, kita undang Kemendagri dan lain sebagainya untuk merumuskan apa sih sebenarnya pendidikan anti korupsi yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, dalam konteks di perguruan tinggi ini waktu itu telah muncul Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019 terkait penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nah, dari situ kita coba nih gimana ya biar
pendidikan anti korupsi ini berjalan dengan baik di perguruan tinggi, dan kemudian materi apa yang bisa kita coba sediakan. Nah, waktu itu berangkat dari sini kan ada 2 jenis mata kuliah yang disarankan, yaitu mata kuliah dasar umum atau mata kuliah yang relevan. Nah, KPK mencoba menyediakan materi untuk di mata kuliah dasar umum. Lalu kita lihat kira-kira mata kuliah dasar apa ya yang di semua fakultas ada, yang ibaratnya kita bisa menjangkau hampir seluruh fakultas atau prodi yang ada di perguruan tinggi. Maka pilihan itu jatuh kepada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan mata kuliah pendidikan Pancasila begitu. Nah, waktu itu KPK bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan ya di Jogja. Tadi juga saya lihat ada beberapa tim penulisnya di sini nih yang ikut Zoom. Tadi saya lihat ada Pak Dik-Dik mungkin ya. Nah, kita sama Pak Dik-Dik dan kawan-kawan dan Bu Sumaryati waktu itu dari UAD, kita coba FGD, kita rumuskan bareng-bareng kira-kira insersi apa nih yang ada di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan maupun Pancasila. KPK kemudian tidak ingin membuat sesuatu yang baru, artinya yang namanya Pancasila itu kan namanya ideologi negara ya. Kita nggak mungkin menginsersi ideologi negara karena itu nggak boleh diubah. Tapi kita coba apa nilai-nilai yang ada di dalam sana yang bisa kita elaborasi, yang bisa kemudian kita sandingkan dengan pendidikan anti korupsi, karena sebenarnya kan nilai-nilai atau core values yang ada di pendidikan kewarganegaraan maupun Pancasila banyak juga yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. Nah, mungkin dari sini baru tahun kemarin ini sudah jadi desainnya, tapi kami belum publish bukunya. Tapi nanti saya bisa share soft file-nya ke teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan gitu. Nah, saya harapkan mungkin nanti dari prodi FKIP ini, prodi PKN, maupun nanti baik dari Bapak Ibu dosen maupun dari mahasiswa, monggo kalau mau menggunakan buku-buku KPK tadi ya, mulai dari yang Dikdasmen maupun Dikti terkait dengan pendidikan anti korupsi, terkait dengan mata kuliah PKN begitu ya. Yang saya harapkan sih nanti ini bisa digunakan oleh teman-teman baik itu dalam kegiatan belajar mengajar di kampus maupun untuk dipelajari sendiri begitu. Nah, kemudian selain dari, tadi kan sudah ada Direktorat Gratifikasi, Litbang, LHKPN, Pendidikan. Nah, ada juga kita punya namanya Koordinasi Supervisi Pencegahan. Ini ada salah satu unit di bawah Kedeputian Bidang Pencegahan. Apa tugasnya? Nah, tadi ketika KPK menyusun kajian, misalkan perbaikan sistem, oh di daerah ini titik rawannya apa yang mesti diperbaiki. Nah, teman-teman dari Korsubgah inilah yang kemudian akan datang ke Pemda untuk memberikan rekomendasi dan membuat semacam blueprint gitu untuk bagaimana pemberantasan korupsi di daerah itu untuk berjalan. Nah, ini teman-teman bisa cek juga di website Korsubgah, ini korsubgah.kpk.go.id. Teman-teman bisa cek misalkan di daerah teman-teman titik rawannya apa sih? Tindak lanjutnya apa yang mesti dipantau. Nah, teman-teman bisa bantu KPK untuk mengawasi jalannya ini di daerahnya masing-masing. Contoh nih saya ambil Pemkab Banyumas gitu misalkan. Untuk data terakhir tahun 2020 tanggal 7 Januari. Dari kita lihat dari sini sebetulnya alhamdulillah mostly sudah berwarna hijau ya, artinya pencapaiannya sudah lumayan baik, tapi kita bisa lihat ada 2 yang nilainya agak rendah, misalkan optimalisasi penataan daerah maupun tata kelola dana desa. Nah, ini yang misalkan dari tata kelola dana desa nanti teman-teman bisa lihat permasalahannya apa. Nah, kalau teman-teman bisa bantu KPK, kita awasi bareng-bareng dana desa di daerah kita masing-masing seperti apa. Nah, kalau misalkan nanti ada masalah, tolong di-report, sehingga partisipasi masyarakat itu menjadi penting gitu ya untuk pemberantasan korupsi. Jadi nanti dari sini teman-teman bisa lihat apakah teman-teman akan membuat kajian, apakah teman-teman akan membuat rekomendasi, apakah teman-teman kemudian akan melihat apa sih yang bisa saya awasi di daerah saya seperti itu ya. Nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Korsubgah. Jadi kalau ini lebih sifatnya pencegahan berbasis perbaikan sistem. Jadi kita lihat apakah SDM-nya, manajemen SDM-nya sudah baik, apakah misalkan pengadaan barang dan jasanya sudah
bagus atau tidak gitu, misalkan sudah mengikuti prosedur-prosedur yang berada dalam LKPP dan lain sebagainya. Itu yang kemudian akan dijadikan jadikan target untuk perbaikan di daerah tersebut. Nah, kemudian KPK juga berada di ada namanya tim strategi nasional pencegahan korupsi yang dibentuk melalui Perpres ini ya. Jadi ada KPK, ada kementerian-kementerian terkait, ada kantor staf presiden dan lain sebagainya. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh tim Stranas KPK ini ada 3 fokus utamanya, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Jadi untuk bisa efektif kan pemberantasan korupsi tadi nggak bisa KPK doang nih yang bermain ya. Artinya KPK harus bersama-sama dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan tadi penindakan, perubahan sistem, dan juga melakukan edukasi. Nah, fokus utamanya ada di 3 sektor ini. Mulai dari kalau perizinan kan kita masih lihat banyak korupsi itu kan sebenarnya banyak di sektor perizinan, misalkan untuk pengurus izin pengelolaan hutan, izin produksi, dan lain sebagainya, banyak melakukan suap kepada penyelenggara negara seperti itu. Keuangan negara. Nah, mungkin ada satu terkait keuangan negara yang mungkin saya ingin sedikit sharing ya. Kalau terkait tadi misalkan diskusi dengan Pak Dekan tadi, apakah sebenarnya korupsi ini harus diberantas karena terjadinya kerugian keuangan negara gitu. Sebenarnya dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada kurang lebih 30 jenis tindak pidana terkait dengan korupsi yang sebenarnya hanya ada 2 pasal yang terkait dengan kerugian keuangan negara, yaitu pasal 2 dan pasal 3. Tapi sisanya itu tidak terkait dengan keuangan negara. Jadi korupsi yang mau diberantas ini tidak hanya terkait dengan kerugian keuangan negara saja, tapi ada hal-hal yang terkait dengan perilaku, hal-hal yang terkait dengan prosedur dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu mengubah mindset kita bahwa yang dinamakan korupsi itu tidak melulu soal kerugian keuangan negara. Misalkan contoh kita ambil kasus suap. Misalkan ada orang mengurus perizinan kepada pejabat publik. Lalu si pengusaha yang mengurus perizinan ini melakukan suap kepada pejabat publik tadi. Dia menyuap menggunakan uang pribadinya. Terus yang dikeluarkan oleh pejabat publik adalah surat izin, misalkan mengenapkan usaha. Apakah ada kerugian keuangan negara di sana? Nggak ada, ya. Nggak ada uang negara yang diambil, nggak ada uang negara yang dirugikan. Tapi apakah kemudian itu tidak korupsi? Itu tetap dianggap sebagai korupsi, ya. Jadi kembali lagi tidak semua korupsi itu berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tapi lebih kepada tadi kita mengedepankan persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum, penegakan akhlak dan lain sebagainya. Nah, tadi itu mungkin tugas dan fungsi KPK di bidang pencegahan yang artinya sehari-hari itu KPK lakukan, mau itu lagi masa COVID, mau itu enggak, pokoknya sepanjang KPK berdiri, tugas-tugas pencegahan tadi selalu dilakukan oleh KPK. Nah sekarang mungkin konteks yang saya sudah diskusi dengan Pak Evi sebelumnya, kan pencegahan korupsi di masa COVID. Nah, selain yang sudah KPK lakukan sehari-hari, kemudian apa sih yang KPK lakukan khusus untuk penanganan COVID ini, begitu ya. Nah, untuk pengantarnya, kita bisa lihat ketika terjadi pandemi ini, kan pola kerja pemerintah, pola kerja masyarakat juga berubah, baik itu dari sisi ekonomi, dari sisi kegiatan sehari-hari, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat ada realokasi anggaran belanja negara tahun 2020 ya, terkait dengan COVID. Ada 75 triliun yang direalokasikan untuk subsidi iuran BPJS, untuk insentif dan belanja penanganan medis. Kemudian ada realokasi 70,1 triliun untuk insentif pajak, untuk stimulus kredit dan usaha rakyat. Nah, ada lagi pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar 150 T. Lalu yang
banyak sekarang dibicarakan orang-orang yang lagi marak, yaitu adalah jaring pengaman sosial. Ada 110 triliun yang dialokasikan. Apa ini jaringan pengaman sosial? Ya ada bansos, ada kartu prakerja, kayak gitu ya. Jadi ada bantuan-bantuan dari pemerintah ke masyarakat yang diberikan. Total itu ada sekitar 405,1 triliun anggaran negara yang dialokasikan untuk penanganan COVID di tingkat pusat untuk di APBN ya. Nah, untuk APBD sendiri ada 63 triliun. Ini kan dana yang sangat besar gitu ya. Ya, ini yang harusnya kita awasi, baik itu KPK, aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat harus mengawasi penggunaan dari dana tersebut. Kita harus perhatikan bagaimana transparansi dan akuntabilitas pemerintah maupun instansi terkait yang melakukan atau menggunakan anggaran-anggaran tersebut. Nah, ada beberapa tantangan yang kemudian ditemukan dalam rangka penanganan atau pencegahan penanganan pendapat COVID ini. Jadi yang pertama itu adalah transparansi anggaran dan realisasi. Oke, anggarannya ada 400 triliun, tapi kemudian bagaimana kita kemudian bisa mengawasi kemana saja uang tersebut dialokasikan dan benar atau tidak apa yang dilakukan oleh instansi terkait dengan penggunaan uang tersebut. Konsepnya simpel aja. Kita harus bisa mengecek apa yang mereka katakan untuk dikerjakan. Jadi misalkan, oke, program ini sekian T untuk melakukan apa. Nah, itu yang harus kita lihat kegiatannya benar nggak, penggunaannya sesuai dengan program yang dijalankan. Yang kedua, ada permasalahan mengenai data penerima bantuan. Mungkin teman-teman sering dengar ada pembagian bansos, ada pembagian kartu prakerja, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah penerimanya atau bantuannya diberikan secara tepat dan tepat sasaran, dalam artian ya memang yang penerimanya adalah orang-orang yang berhak, begitu ya. Nah, banyak sekali ditemukan bahwa ini saya ambil contoh yang benar-benar terjadi aja ya. Saya di rumah itu, ayah saya terdaftar sebagai penerima bantuan, padahal beliau tidak termasuk sebagai kategori orang miskin atau penerima bantuan, sehingga akhirnya bantuannya dikembalikan gitu. Atau misalkan ada orang yang sudah tidak berdomisili di daerah saya, tapi masih dapat bantuan di daerah saya, seperti itu. Ini kan sebenarnya bukan berarti ada korupsi atau ada kecurangan, tapi mungkin data penerima bantuannya yang tidak akurat begitu. Nah, ini kemudian bisa dibantu dengan cara kita melaporkan temuan-temuan seperti ini ke dinas terkait, seperti itu. Kemudian permasalahan berikutnya adalah banyaknya pintu jaring pengaman sosial. Jadi pembagian bansos ini kan ada banyak ya, artinya nggak cuma dari satu pintu, ada yang dari kartu prakerja, ada yang dari, bukan prakerja sih, ada misalkan dari dana bantuan langsung berupa sembako, ada yang berupa uang, dan lain sebagainya. Ada yang di level pemerintah pusat, ada yang memberikannya dari kantor presiden, ada yang memberikannya dari pemerintah daerah, sehingga kadang-kadang terjadi tumpang tindih, misalkan ya satu orang dapat dari beberapa pintu, ada yang dapat dari satu pintu, dan lain sebagainya. Makanya ini hanya sementara ini kan kita lihat ada permasalahan koordinasi sebenarnya, dan data yang tidak sinkron. Nah, itu nanti bisa dibantu dengan melakukan pelaporan terhadap temuan-temuan yang ada di masyarakat. Nah, problemnya lagi ketika masyarakat mau mengadukan hal-hal seperti ini, nah minimnya kanal pengaduan. Jadi terkadang pembagian bansos dan lain sebagainya tidak disertai dengan adanya jalur pengaduan ketika masyarakat menemukan ada hal-hal yang tidak sesuai begitu. Nah, KPK sendiri di tingkat pusat sudah menugaskan atau mengerahkan 5 satgas di Direktorat Penelitian dan Pengembangan itu untuk membuat kajian terkait dengan alokasi anggaran penanganan COVID, lalu memberikan rekomendasi ke pemerintah terkait dengan data penerima bantuan, terkait dengan cara-cara transparansi anggaran, dan lain sebagainya.
Kemudian KPK juga terlibat dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga termasuk dari gugus tugas COVID-19 ini. Sehingga nanti rekomendasi-rekomendasi KPK bisa langsung diterapkan melalui gugus tugas tersebut. Di tingkat daerah, KPK kan seperti tadi saya bilang ada unit Korsubgah, itu kita juga mengerahkan Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan untuk mengawal pemerintah daerah. Ya tadi dari anggaran yang sudah mereka rencanakan, dari program-program bantuan yang mereka canangkan ya, KPK mencoba mengawasi atau mengawal program tersebut agar tepat sasaran dan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Nah, kemudian KPK juga membuat kanal-kanal pengaduan untuk nantinya KPK teruskan ke pemerintah daerah. Jadi nanti KPK akan membuka jalur-jalur pengaduan terkait penerimaan bansos yang tidak sesuai. Ketika masyarakat lapor, kemudian KPK akan meneruskan ke instansi terkait, apakah itu ke dinas di pemerintahan daerah atau di tingkat pusat, seperti itu. Nah, kemudian KPK juga mengeluarkan beberapa surat edaran ke beberapa instansi, ke instansi pemerintahan ya. Jadi ada surat edaran KPK nomor 8 tahun 2020, itu tentang penggunaan anggaran pelaksanaan barang dan jasa dalam rangka percepatan. Nah, sebenarnya kan dalam konteks bencana non-alam seperti ini, dalam keadaan darurat, ada pengadaan-pengadaan yang mungkin perlu cepat, perlu prosedurnya lebih longgar, dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap KPK mendorong bahwa pemerintah harus tetap mengedepankan tadi transparansi dan akuntabilitas. Artinya dalam pelaksanaan barang dan jasa, memang ada beberapa hal yang dikecualikan ketika terjadi dalam situasi bencana. Tapi tetap saja, maupun keadaannya emergensi apapun, tetap harus memperhatikan hal-hal yang berada dalam aturan. Artinya meskipun kondisinya emergensi, darurat, dan lain-lain, tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Intinya yang KPK lihat adalah satu, itikat baik ya. Jangan sampai kemudian karena ada peluang, karena ada kesempatan di keadaan bencana atau emergensi seperti ini, lalu kemudian disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kemudian ada surat KPK nomor 1939 ini, tanggal 14 April, itu terkait dengan penerimaan sumbangan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebenarnya kan semua pemberian itu kan dianggap sebagai gratifikasi. Tapi ada gratifikasi yang boleh diterima, ada gratifikasi yang dianggap sebagai suap. Nah, dalam konteks penanganan bencana, kan kita kemarin bisa lihat bahwa di masyarakat terjadi misalkan kelangkaan masker, kelangkaan APD, kelangkaan alat-alat kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian banyak di masyarakat itu kan kemudian menggalang dana, menggalang sumbangan, kemudian memberikan bantuan tadi ya, bantuan alat kesehatan, bantuan alat pelindung diri, dan lain sebagainya, misalkan ke RSUD, ke pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, KPK mengeluarkan surat ini untuk memperjelas saja bahwa dalam konteks penanganan bencana, boleh kok instansi negara atau instansi pemerintah itu menerima sumbangan dari masyarakat berupa misalkan tadi alat kesehatan, alat pelindung diri, sepanjang diberikannya kepada instansi ya. Jadi agar lebih dapat dipertanggungjawabkan, jadi bantuan ini harus diserahkan ke instansi, tidak ke individual. Kenapa? Karena tadi untuk pertanggungjawabannya akan lebih akuntabel kalau dilakukan secara kelembagaan. Karena misalkan dia dapat APD dalam jumlah yang banyak, ya harus jelas dong nanti penggunaannya gimana. Karena harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang memberikan sumbangan. Jadi tadi boleh menerima sumbangan atau hibah terkait dengan penanganan COVID ini dari masyarakat, tapi tetap pertanggungjawabannya harus jelas, penggunaannya harus transparan, sehingga masyarakat yang memberi sumbangan juga merasa dihargai dan merasa bantuannya dipergunakan secara baik dan benar begitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada surat edaran KPK nomor 11 tahun 2020 ini terkait dengan penggunaan data DTKS atau data non-DTKS. Ini terkait dengan data penerima bantuan tadi ya. Jadi agar tidak terjadi simpang siur, agar tidak terjadi tadi ketidaksinkronan data penerima, maka ya harus digunakan data DTKS ini biar satu data gitu, dan ketika data DTKS ini ada yang tidak akurat, ya itu yang harus
revisi. Jangan sampai nanti satu instansi dengan instansi lain menggunakan data yang berbeda-beda begitu. Kemudian KPK juga melakukan monitoring dan evaluasi anggaran terhadap program-program yang dilakukan selama penanganan COVID-19 ini. KPK juga membentuk tim khusus yang tadi saya mungkin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada kerjasama dengan gugus tugas percepatan penanganan dan stakeholder lainnya untuk mengawasi penggunaan anggaran, realisasi program, dan lain sebagainya. Nah, KPK ingin juga melibatkan masyarakat dalam rangka pengawasan penanganan COVID ini. Kemudian bagaimana KPK bisa merangkul masyarakat dan memberikan tools bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, KPK sebenarnya aplikasi ini, KPK punya aplikasi namanya Jaga, atau Jaringan Pencegahan Korupsi di Indonesia. Sebenarnya aplikasi ini sudah lama, udah beberapa tahun, cuman pada saat pandemi COVID-19 ini kita menggunakan fitur baru terkait dengan bansos. Secara umum sebenarnya Jaka ada 5 submenunya ya, ada terkait dengan pendidikan, ada terkait dengan dana desa, terkait dengan anggaran, fasilitas kesehatan maupun perizinan. Di sini banyak informasi-informasi yang sebenarnya teman-teman bisa gunakan. Ini di Play Store Google ada, di store-nya iPhone juga ada, jadi teman-teman bisa download di platform Android maupun di iOS. Nah, nanti di setiap submenu ini teman-teman ada informasi-informasi dan forum diskusi sebenarnya. Dan juga ada jalur pengaduan atau pelaporan. Jadi misalkan terkait dengan pendidikan, teman-teman bisa cek misalkan informasi publik terkait dengan sekolah di daerahnya, terkait dengan perguruan tinggi, atau misalkan terkait dana desa, misalkan apa program yang sedang dibangun di desa tersebut. Nah, di situ teman-teman bisa mengawasi, bisa melihat, bisa diskusi dengan sesama user di sini, dan juga teman-teman bisa melakukan, memberikan masukan atau keluhan terkait dengan pelaksanaan yang ada di masyarakat gitu ya. Nah, dalam konteks bansos COVID-19 ini kan tadi seperti saya jelaskan di depan bahwa KPK karena minimnya jalur pengaduan terkait ini, maka KPK coba mendorong instansi untuk menggunakan ini. Jadi KPK buat jalur pengaduan di aplikasi Jaga ini terkait dengan dana bansos. Kalau teman-teman menemukan ada hal-hal yang tidak sesuai di lapangan, contohnya misalkan nih tadi kita bisa lihat ini ada misalkan bantuan dana yang diterima jumlahnya tidak sesuai. Jadi misalkan dibagikannya sekian tapi kok nyampe ke masyarakat cuman sedikit. Atau misalkan bantuan yang diterima kualitasnya jelek, misalkan dibagi sembako udah expired kah, atau misalkan berasnya kutuan lah dan lain sebagainya. Atau misalkan harusnya menerima bansos tapi ternyata nggak dapat. Atau sebaliknya, seharusnya bukan penerima bantuan tapi malah nerima. Nah, itu teman-teman bisa lapor di aplikasi ini. Nah, teman-teman silakan download, nanti teman-teman di situ ada informasinya apa itu bansos, apa itu JPS, siapa yang memberikan bansos, siapa yang berhak menerima, dan lain sebagainya. Dan itu kita bisa ngecek di setiap data di setiap daerah masing-masing. Jadi teman-teman nanti bisa lihat daerah, misalkan daerah Purwokerto, daerah Banyumas, dan lain sebagainya. Nah, ini yang KPK coba untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan bantuan ini. Sekali lagi, KPK ini kan resource-nya terbatas ya. KPK tidak mungkin kemudian mengawasi se-Indonesia ini pembagian bansosnya seperti apa. Dan tentu yang akan melihat langsung kualitas maupun realisasi dari program tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Maka kita coba sediakan tools-nya. Silakan nanti teman-teman gunakan. Kalau misalnya teman-teman memang melihat di lapangan ada permasalahan, silakan dilapor. Nanti di situ juga akan kelihatan instansi mana yang akan menindaklanjuti dari laporan teman-teman. Begitu. Jadi KPK ini hanya meneruskan sebenarnya, tapi nanti tetap tindak lanjut maupun perbaikannya dari instansi yang terkait. Nah, bagaimana kemudian apabila itu tidak direspon? Nah, seperti yang tadi kita lihat ada program Korsubgah tadi di korsubgah.kpk.go.id, itu akan berpengaruh pada skor nilai mereka di website Korsubgah itu tadi. Bisa jadi
pelaksanaan program pencegahan di daerah mereka ya nilainya menjadi turun dan lain sebagainya, sehingga itu akan menjadi kritik juga bagi pemerintah daerah bahwa keseriusan mereka terhadap pemberantasan korupsi seperti apa begitu kan. Tidak hanya kemudian mencegah secara perbaikan sistem, tapi dalam konteks COVID ini juga kan dilihat bagaimana kemudian pemerintah daerah itu melakukan realisasi program dari penyaluran dana bansos. Jadi sangat diharapkan teman-teman bisa berpartisipasi dalam pengawasan dana bansos ini. Jadi baik itu dari segi pemerintah, dari KPK, dari masyarakat itu harus saling membantu, harus saling bekerja sama untuk mengawasi ini agar terjalan dengan baik. Mungkin itu materi dari saya, mungkin udah lebih dari 40 menit ya. Mohon maaf nih kelamaan mungkin. Jadi mungkin itu materi dari saya terkait dengan pencegahan, tugas dan fungsi pencegahan KPK, dan juga inovasi pencegahan apa yang KPK kemudian lakukan di masa pandemi COVID ini. Mungkin lebih kurangnya saya minta maaf, nanti mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti saya mungkin serahkan kembali ke moderator bagaimana mungkin nanti mekanisme tanya jawab yang dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga ilmu atau materi yang saya sharing ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Mas Erlangga, terima kasih penjelasannya. Kata orang Sunda mah jentre begitu ya, jelas. Kemudian menukik. Dan insya Allah mahasiswa dan teman-teman yang berpartisipasi di meeting ini memahami. Namun mungkin barangkali banyak hal yang ditemui di lapangan, seperti tadi sedikit di-share mengenai jaga ID gitu ya. Termasuk saya juga suka menggunakan itu. Ya. Setelah launching 3 tahun ini, insya Allah juga menjadi kontribusi positif untuk KPK dari masyarakat. Oke, teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Di chat ini belum ada yang ingin bertanya gitu ya. Sekaligus saya menginformasikan teman-teman, kapasitas kita ini kan terbatas ya, yang berpartisipasi. Nanti hasil record ini akan kita upload di YouTube-nya Prodi PPKN. Jadi bisa diikuti karena mohon izin Mas Erlangga, ini tadi kita record ya ininya. Oh iya, nggak apa-apa. Untuk kami share di akun YouTube Prodi kami nanti. Oke, barangkali ada yang ingin tanyakan, monggo. Silahkan. Oke, ini Mbak Yunda Asri. Mbak Yunda Asri ini bertanya terkait dengan perilaku korupsi. Nih, ada 2 nih yang mau tanya. Mbak Yunda. Ya. Sebentar, Mbak Yunda. Saya persilakan berbicara atau cukup dibaca saja ya? Bebas saja Pak, saya ngikut aja. Silakan Mbak Yunda Asri, saya sudah unmute, silakan. Nama dan prodi mana Mbak? Baik, perkenalkan nama saya Yunda Asri Lestari dari Prodi Sastra Inggris. Saya di sini mau bertanya terkait dengan perilaku korupsi yang terjadi di lingkungan kampus, baik itu seperti korupsi-korupsi kecil yang sering dilakukan mahasiswa, bagaimana cara kita menghadapi mayoritas yang melakukan korupsi, sedangkan kita, pihak yang ingin mencegah korupsi itu berada pada posisi minoritas, sedangkan kita tahu bahwa Indonesia itu sulit sekali untuk mengalahkan mayoritas, bahkan ketika mereka salah. Cukup? Cukup, terima kasih. Terima kasih Mbak Yunda. Saya persilakan juga ke Falah Mutiara sebentar nih. Falah. Silakan. Falah Mutiara. Halo. Sudah saya unmute.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prodi, Nama nama saya dan Falah Azahra dari Prodi Ilmu Hukum. oh. Ya, di sini saya ingin bertanya bahwa di Indonesia sendiri dikenal dan diketahui bahwa lapas napi itu dianggap mewah dan tidak seperti lapas napi seperti biasanya. Dan juga di sini dianggap tidak memberikan efek jera pada para koruptor. Untuk hal ini, apa tindakan yang bisa dilakukan KPK? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak Idah ya, Mbak Falah ya. Mas Zahra ya. Oke, ada dua, ada lagi, satu lagi mungkin. Itu ada satu lagi ya, dari Mas Mutohar itu. Oke. Oh ya, ada yang itu ya Mas Mutohar ya, yang chat ya. Pak Erlangga nih, untuk tindakan preventif pencegahan korupsi melalui jejaring pendidikan ini akan lebih menekankan ke pendidikan karakter atau pendidikan tindak pidana korupsi. Oke, monggo Pak Erlangga, Mas Ya, Mutohar. mungkin 3 saya jawab dulu ya, nanti kalau ada waktu siap. dilanjut lagi gitu ya. Siap. Yang ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya atas atensinya. Mungkin pertanyaan pertama dari Mbak Yunda itu tadi ya, terkait perilaku korupsi yang terjadi di lingkungan kampus. Gimana nih kita menghadapi mayoritas yang korupsi sedangkan kita berada pada minoritas? Pertama tentu kita jangan sampai takut ya, jangan kita kemudian mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat kalau itu ternyata tidak benar ya. Ibaratnya ya, kalau yang orang-orang sering bilang kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi meskipun orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita itu melakukan tindakan yang tidak benar ya, jangan sampai kita terpengaruh, jangan sampai kita justru ikut-ikutan begitu ya. Harus punya pendirian yang kuat, harus punya dasar kesadaran diri ya. Bukan kita nggak mau melakukan perbuatan yang tidak baik itu bukan karena orang lain tidak melakukan, tapi karena memang kita punya kesadaran di diri kita. Lalu kemudian saran saya, bukan saran ya, maksudnya saya harapkan teman-teman bisa melakukan minimal 2 hal ketika berada di lingkungan yang tidak baik. Pertama, kita jangan jadi pelaku ya, jangan turut ikut menjadi pelaku. Yang kedua, jangan mau menjadi korban. Jangan mau menjadi korban artinya jangan sampai kita mau dirugikan oleh orang-orang yang korupsi itu tadi ya, kita harus melawan. Jangan jadi pelaku artinya ya kita jangan ikut-ikutan melakukan tindak pidana yang korupsi yang dilakukan oleh masyarakat banyak atau di lingkungan kita. Terus kemudian jangan menjadi korban artinya jangan pernah mau hak kita dilanggar, hak kita dirugikan oleh orang-orang yang melakukan korupsi itu tadi. Contoh misalkan ya kalau kita misalkan ada yang korupsi, misalkan ini cuma misalkan ya, saya percaya ini mungkin nggak ada di Muhammadiyah Purwokerto. Misalkan ada beberapa kali saya datang ke daerah tuh ada mahasiswa mengeluh, oh dosen saya kalau ujian suka minta uang, ya. Dan nggak cuma satu dosennya banyak yang minta uang kalau ujian. Ada tarifnya nih, kalau dapat A berapa, dapat B berapa. Nah itulah dimana kita pertama jangan jadi pelaku, jangan kita ikut-ikutan ngasih uang ke dosennya. Nah ketika pun kita jangan mau jadi korban, kita jangan ngasih, nah tapi ketika kita tidak memberikan lalu kemudian dosennya melanggar hak kita, gara-gara kita nggak ngasih, dosennya ngasih nilai jelek misalkan, ya kita jangan mau terima dong, jangan mau jadi korban, kita harus laporkan kemana ya, kan ada jalur-jalur pengaduannya, ada SPI-nya, ada whistleblowing dan lain sebagainya. Jadi kita harus punya kesadaran, pertama harus punya kesadaran untuk tidak melakukan, yang kedua jangan sampai kita dikorbankan, jangan sampai kita dirugikan oleh orang-orang tersebut dan kita harus melawan mereka. Minimal itu saja, ya. Minimal kita nggak ikutan saja, itu saya sudah senang gitu ya. Minimal teman-teman nggak ikutan korupsi, saya sudah senang. Tapi ketika teman-teman bisa kemudian turut menyebarkan nilai-nilai tersebut ke lingkungan sekitar ya, kita coba mengingatkan. Tentu mengingatkannya dengan cara yang baik. Saya pikir ketika orang yang mayoritas itu melakukan hal yang salah, kemudian kita ingatkan dengan cara-cara yang tidak baik, ya pasti mereka juga akan resisten begitu. Jadi
Kita coba ingatkan dengan cara-cara yang baik, aturannya seperti apa, nilai-nilainya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Baru kemudian ya artinya itu saja yang bisa kita lakukan. Artinya kita nggak mungkin bisa memaksa orang untuk berubah. Kita mengingatkan bisa, mengajarkan, mengedukasi bisa, tapi tetap kita serahkan pada orang tersebut apakah dia menerima atau tidak begitu. Jadi jangan terlalu kita pusingin, aduh gimana nih kok mereka nggak mau berubah ya. Tadi kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan pada porsi kita masing-masing begitu ya. Kalau kita bisa menahan diri, kita tahan diri saja. Kalau kita mampu untuk mengingatkan, ya kita ingatkan juga. Kalau kita mampu ngajak berubah, ya kita ajak berubah gitu. Ibaratnya kalau dulu dibilang apa ya, dulu zaman dulu saya ngaji gitu diajarin sama Pak Ustadz, gimana nih kalau kita ngeliat teman saya nggak sholat, jangan kita omelin, jangan kita ingetin, ya pegang tangannya, ajak ke masjid gitu kan. Jadi kita coba ngelihat apa yang bisa kita lakukan. Kalau diajak dia nggak mau, ya kita ingatkan nggak mau, ya sudah, minimal kita sudah mengingatkan dan kita tidak ikut perbuatan yang dia lakukan seperti itu. Mungkin itu ya Mbak Mbak Yunda. Yang penting jangan patah semangat, selalu percaya bahwa keadilan dan kebaikan itu pasti akan menang gitu ya. Kemudian yang kedua dari Mbak Falah, diketahui bahwa di Indonesia itu banyak lapas napi korupsi yang mewah dan tidak seperti lapas napi dan tidak memberikan efek jerah. Apa yang KPK dapat lakukan? Pertama, mungkin secara tugas dan fungsi KPK di undang-undang, KPK itu hanya berwenang sampai ke level penyelidikan, penuntutan. Ketika KPK sudah melakukan penuntutan, lalu bersidang di pengadilan, kita tuntut orangnya misalkan dengan hukuman sekian tahun penjara. Pertama, vonisnya berapa tahun itu menjadi kewenangan hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, ya, secara independen. Jadi mau KPK tuntut 10 tahun, 20 tahun, tapi tetap keputusan akhirnya ada di hakim, ya, karena hakim tidak boleh dipengaruhi, tidak boleh diganggu-gugat dalam menetapkan putusannya. Nah, setelah putusan hakim ini selesai, misalkan diketok, si koruptor dihukum misalkan 7 tahun, 10 tahun misalkan, diserahkan ke lapas. Nah, di situ KPK sudah selesai nih tugasnya, wewenangnya juga sudah selesai ketika sudah dieksekusi sampai ke penjara. Nah, ketika dia masuk ke lapas itu sudah menjadi ranahnya Kemenkumham karena ada Dirjen Lapas di bawahnya ya. Jadi kalau misalkan apakah KPK bisa ngatur nih penjara harus seperti apa, ya nggak bisa. Tapi apakah KPK bisa memberikan rekomendasi, ya bisa. Oh, berdasarkan penemuan-temuan selama ini ya KPK misalkan memberikan rekomendasi, mengingatkan ke Kemenkumham, ini kemarin ada temuan seperti ini, tolong misalkan diperbaiki dan lain sebagainya. Tapi nggak cuma itu. Jadi kalau ternyata dalam prosesnya, dalam proses misalkan pembuatan lapas itu menjadi mewah, ada korupsinya, nah KPK bisa masuk di sana. Mungkin teman-teman pernah ingat ada Kalapas Sukamiskin yang kemarin ditangkap sama KPK. Nah itu kenapa? Ketika si napinya ini sudah masuk ke lapas, lalu di lapas dia meminta fasilitas yang di luar yang seharusnya, dia kan melakukan tadi memberikan entah itu penyuapan atau gratifikasi ke kalapasnya. Nah dari situlah KPK bisa masuk kalau ternyata ada tindak pidana korupsi pada saat proses pemberian fasilitas tersebut begitu. Jadi secara kewenangan memang lapas berada di bawah Kemenkumham. Tapi kalau ada perbuatan-perbuatan misalkan pejabat lapas yang terkait dengan tindak pidana korupsi, itu KPK bisa tangani begitu. Seperti itu ya, Mbak Falah. Kemudian yang ketiga dari Mas Mutohar Lutfi terkait pencegahan korupsi ini, apakah lebih menekankan pendidikan karakter atau pendidikan tindak pidana korupsi? Kalau saya bilang dua-duanya tetap. Kenapa? Pertama, masyarakat perlu tahu dulu nih, apa sih itu korupsi? Ya, tindak pidana korupsi itu apa? Mungkin teman-teman kalau bisa lihat beberapa tahun belakangan,
banyak sekali pejabat publik, saya nggak tahu ini pura-pura atau memang mereka nggak tahu, tapi mereka bilang mereka nggak tahu kalau perbuatan yang mereka lakukan adalah korupsi. Ya, contoh misalkan waktu itu ada siapa ya? Saya lupa yang dari SKK Migas kalau nggak salah, yang bilang saya kan menerima gratifikasi, bukan korupsi. Ya padahal menerima gratifikasi terkait jabatan adalah korupsi, begitu kan? Sehingga kok dia nggak tahu nih, gitu kan? Makanya, jadi pertama penting tahu dulu nih, untuk kita bisa menghindari perbuatan tersebut, ya kita harus tahu dulu apa sih yang dilarang, apa sih yang nggak boleh, apa yang boleh. Jadi kita tetap terkait dengan tindak pidana korupsinya itu penting untuk tahu juga bagi teman-teman. Tapi kemudian memang harus dilengkapi dengan tadi penanaman nilai-nilai agar terjadi perubahan perilaku atau pendidikan karakternya. Kenapa ya? Tadi setelah tahu, ya harus muncul kesadaran dong. Ya, harus muncul kesadaran bahwa saya harus harus menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi kalau saya bilang tidak ditekankan ke salah satunya, tapi justru keduanya ini harus dikombinasikan secara benar gitu. Sebagai contoh, misalkan saya ambil contoh, pernah ada beberapa dosen juga yang ada yang curhat gitu. Jadi ada mahasiswa itu di mata kuliah pendidikan anti korupsi, ya ketahuan nyontek. Kenapa? Ya karena pendidikan anti korupsinya fokusnya adalah gimana caranya saya lulus mata kuliah ini. Bukan bagaimana kemudian menanamkan bahwa saya ini mesti berubah perilakunya. Jadi apa gunanya dia pendidikan anti korupsi kalau dia bahkan untuk lulus di mata kuliah itu aja dia masih nyontek begitu kan, artinya penanaman nilainya nggak nyampe gitu. Jadi sehingga tetap kalau saya bilang keduanya itu harus dikombinasikan, tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Penting untuk tahu tindak pidana korupsinya itu apa, tapi kemudian harus diimbangi dengan perubahan perilaku dengan cara menanamkan nilai-nilai integritas begitu. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu atau gimana, Pak? Ini sesi terakhir ya, ada pertanyaan 4, mohon izin. Oh iya, boleh. Saya berikan kesempatan supaya terdengar suara bagusnya ini dari Ketua Prodi Pendidikan Sejarah, nih Bu Sumiatun. Bu, sebentar. Silakan Bu Umi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eli. Izin bergabung, tadi belum sempat izin. Oh, nggak apa-apa, udah di open kok. Terlambat nih. Mas Erlangga ya? Mas Erlangga. Ya, betul Bu. Matur nuwun atas materinya yang menurut saya juga cukup lengkap ya. Cuma memang butuh sosialisasi lebih ya untuk mahasiswa. Dari saya pribadi, ini sebenarnya pertanyaannya ringan, cuma mungkin jawabannya susah. Jika diizinkan, panjenengan itu berbagi cerita, pengalaman atau pandangan terkait dengan mental bangsa ini, mengapa sih? Jangan praktisi di sini ya. Kasus korupsi justru makin lama itu semakin besar karena kasus terbaru juga ada di lingkaran pemerintahan ya, yang kemarin staf khusus presiden. Ada indikator ke sana. Mungkin bisa berbagi pengalaman dari panjenengan sendiri. Terima kasih Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, matur nuwun Bu Umi. Sami-sami Pak Fi. Oke, saya lanjut ke Mbak Brevidian Naila. Silakan Mbak. Silakan Mbak. Iya. Dari prodi mana Mbak? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Widya Muntaskan Naila dari Prodi Sastra Inggris. Oh, Sastra Inggris. Oke, monggo. Nanya, sejauh ini saya belum melihat kelanjutan dari koruptor yang keluar dari lapas. Apakah mereka tetap melakukan korupsi seperti sebelumnya atau mereka memang sudah ada efek jera selama di lapas gitu? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Ya, ada 2 lagi penanya di belakangnya. Ini Mas Bagas, Geografi. Silakan Mas.
Halo. Silakan Mas Bagas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Pak, mengapa negara kita dalam mengatasi korupsi tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani melakukan langkah atau tindakan seperti di negara maju, misalnya dihukum mati? Kenapa kita hanya melakukan tindakan penjara, tidak ada hukuman tentang hukuman mati? Dan mengapa penjara bagi para koruptor juga terkesan masih mewah? Banyak diberitakan bahwa para koruptor masih mendapatkan fasilitas sel penjara yang sangat baik. Apakah ini bisa dikatakan bahwa penjara bagi para koruptor atau hukuman bagi para koruptor sebagai efek jera hanyalah sekedar candaan saja? Dari Prodi Pendidikan Geografi. Terima kasih. Tenun Mas Bagas. Terakhir Mbak Jiza dari Prodi PPKN. Silakan Mbak. Di unmute aja Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Nah, sejauh ini salah satunya adalah banyaknya pintu JPS. Ya, sejauh ini bagaimana tindakan yang telah dilakukan oleh KPK sendiri untuk menghadapi tantangan tersebut? Dan kemudian apabila setelah diketahui secara jelas bahwasanya desa itu dalam mengelola alokasi dana desa itu kurang tidak sesuai atau telah ditemukan titik jelas bahwa itu telah melakukan korupsi. Nah, bagaimana tindakan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi hal tersebut? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya keren-keren ini Mas. Ya. Angga, monggo. Baik, terima kasih kembali pada Bapak Ibu dan rekan-rekan juga yang sudah bertanya. Mungkin saya coba jawab ya. Pertama dari Bu Sumiatun tadi ya, terkait dengan sebenarnya permasalahan mental apa yang dihadapi bangsa ini kok sehingga makin lama korupsinya makin banyak begitu. Mungkin kalau kita bicara dua hal ini ya, permasalahan mental apa, kemudian ada kenapa makin banyak gitu ya korupsinya. Saya coba jawab Bu. Mungkin kalau permasalahan mental sebenarnya karena banyak mungkin tadi ya seperti yang di pertanyaan sebelumnya, lama-lama tuh terkadang kita menjadi permisif oleh korupsi. Ini yang sebenarnya membuat kemudian pemberantasan korupsi itu menjadi sulit karena ada toleransi adanya sikap kita permisif terhadap perbuatan-perbuatan korupsi ini. Saya ambil contoh tadi misalkan ya, kita kalau ngomongin korupsi besar nih, oke, ada koruptor sekian M, orang menghujat bencinya kayak apaan tahu. Tapi kalau kita coba melihat permasalahan mentalnya dalam kehidupan sehari-hari, justru kita terkadang lalai atau lengah atau malah permisif terhadap perbuatan korupsi. Contoh aja misalkan teman-teman di sini ada berapa nih? Ada 200 orang. Kita semua benci korupsi, tapi kita paling ambil contoh yang paling sering deh kejadian. Ketika masyarakat ditilang, berapa banyak yang ikut sidang, berapa banyak yang kemudian bayar di tempat. Itu satu ya. Kita masih lihat masyarakat kita, kalau ngomongin orang, bisa tuh, benci wah koruptor gini-gini. Tapi ketika dia menjadi pelaku, dia misalkan melanggar lalu lintas, ditilang, sidang, nggak ada yang mau. Semua langsung bayar di tempat. Meskipun sekarang udah banyak cara-cara yang lebih gampang gitu ya. Sebenarnya kan orang kadang-kadang malas ikut sidangnya, malas ininya, malas itunya, repot, nggak mau repot, sehingga bayar aja deh biar cepat gitu kan. Ya itulah, jadi problem mental yang menghambat di Indonesia itulah karena sikap permisifnya ini. Ketika orang lain yang melakukan ya nggak apa-apa, dihujat, tapi kalau kayak kita yang melakukan sendiri kadang-kadang kita ya nggak adil juga gitu. Kalau kita malah, udahlah bayar aja lah, gini kecil ini gitu kan, nggak apa-apa lah, bukan nggak ngerugiin negara ini kok, kayak gitu. Jadi mindsetnya masih seperti itu. Terus misalkan contoh terkait gratifikasi aja, KPK tuh paling susah mengedukasi masyarakat soal gratifikasi. Kenapa? Pasti dibilangnya, wah KPK kok
menutup rezeki orang sih? Masa kita nggak boleh nerima pemberian sih dan lain sebagainya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kemudian menerima suap dalam pelayanan publik itu adalah rezeki? Saya rasa nggak mungkin ya. Itu adalah ya udah salah namanya, udah dosa gitu kan. Tapi mindsetnya adalah kayak sebuah keharusan gitu, bahwa ketika orang mau ngurus izin, mau ngurus dokumen, ya mesti bayar ya, uang rokoknya lah, ya uang makannya lah, uang pelicinnya. Si pejabat publiknya nggak malu untuk minta, masyarakatnya pun permisif karena merasa mendapatkan benefit dari situ. Karena pelayanannya jadi cepat. Padahal seharusnya kan pelayanan cepat, mudah, dan transparan itu kan memang sudah kewajiban. Tanpa perlu disuap, tanpa perlu diberi uang, harusnya sudah menjadi layanannya begitu. Cuman ya, balik lagi, permasalahan adalah mentalnya masyarakat kita itu masih permisif terhadap korupsi, terutama untuk hal-hal yang dianggap lebih menguntungkan dan memberikan benefit bagi kita meskipun tidak dalam bentuk uang begitu ya. Nah, kalau ditanya apakah kemudian korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia seperti itu ya, saya bilang tetap enggak sih. Saya keliling Indonesia gitu ya, ke kampus mana, saya nggak pernah menemukan ada budaya daerah yang korupsi. Semua selalu bilang hak dan kewajiban masing-masing itu jelas. Tidak boleh ngambil punya hak orang lain, harus saling berbuat baik. Itu core values yang ada di masyarakat kita seperti itu. Cuman yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian nilai-nilai itu tidak diterapkan? Bahkan saya pernah ke salah satu daerah di daerah Ternate kalau nggak salah. Di sana orangnya values-nya, nilainya adalah kejujuran. Sampai saya lupa peribahasa sananya, bahasa sananya apa, teman, artinya adalah punya Anda, punya saya. Jadi mereka di situ sebatas sesimpel menghargai hak masing-masing. Punya Anda itu ya punya Anda, punya saya. Jadi kita nggak boleh, Anda nggak boleh ngambil punya saya nggak boleh ngambil punya Anda. Jadi di situ sampai dibilang, ini Mas di sini saya ninggalin motor pakai kunci aja di pinggir jalan nggak bakal ada yang ngambil. Kenapa? Karena masyarakat di sini paham mana yang menjadi haknya, mana yang bukan. Gitu loh. Bayangkan, sebenarnya nilai-nilai itu hidup di masyarakat, nilai-nilai itu ada di masyarakat. Tapi kenapa kemudian tidak menjadi tidak diterapkan sehari-hari? Itu yang harusnya kita cari tahu bagaimana caranya mengembalikan nilai-nilai itu ke kehidupan masyarakat. Lalu kemudian kalau itu dari permasalahan mental. Kemudian yang kedua, bagaimana dari sisi kok nilai korupsinya, yang perbuatan korupsinya makin banyak begitu ya. Ya, kalau itu saya juga saya nggak punya datanya sih Bu, kenapa kemudian korupsinya makin meningkat. Tapi mungkin kaitannya dengan pertama dari segi perbaikan sistemnya, dari tadi 3 strategi itu tadi ya, artinya pemberantasan korupsinya masih belum optimal, artinya penindakannya sudah oke nih, banyak yang ditangkap, tapi kemudian hukumannya tidak memberikan efek jerah begitu ya. Kemudian perbaikan sistemnya sudah diberikan rekomendasi oleh KPK untuk melakukan perubahan, tapi ternyata mungkin satu dan lain hal perubahannya juga tidak dilakukan seperti itu. Sehingga ada banyak faktor Bu sebenarnya yang menyebabkan kenapa kemudian korupsinya tidak berkurang tapi malah bertambah seperti itu ya Bu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaannya. Mungkin nanti kalau belum jelas atau misalkan ada yang lebih didiskusikan lagi, nanti bisa kontak saya saja gitu Bu. Karena jujur saja Bu, kalau terkait tadi kenapa kemudian grafik korupsi itu terus meningkat, saya belum ada datanya apakah penyebabnya itu seperti apa begitu Bu ya. Tapi sementara jawaban saya seperti itu. Kemudian dari berikutnya dari Brevidia Naila ya. Sejauh ini ada tidak koruptor yang sudah tertangkap dan masuk ke lapas, lalu bebas, lalu berbuat korupsi lagi? Sudah ada, Mbak, ya, residivis korupsi. Kalau nggak salah itu Bupati Kudus ya. Jadi, Kudus atau mana ya, saya lupa deh. Jadi, dia pas periode pertama korupsi, ditangkap, jarak nih, udah bebas, nyalon lagi jadi kepala daerah, udah kepilih lagi, korupsi lagi, masuk penjara lagi deh tuh. Jadi sebenarnya sudah ada ya yang sudah seperti itu. Lalu kenapa kemudian di lapas tidak membuat jera? Ya ini balik lagi ada banyak faktor ya, karena sebenarnya namanya lapas itu kan lembaga pemasyarakatan. Ibaratnya tempat rehabilitasi. Bagaimana kemudian orang yang dipenjara itu konsepnya bukan kemudian dihukum, tapi yang namanya lembaga pemasyarakatan. Bagaimana kemudian mempersiapkan
si narapidana ini untuk mendapatkan nilai-nilai dan dia ibaratnya sebagai manusia dikoreksi agar kembali ke masyarakat sudah bisa melakukan hal-hal yang benar begitu. Nah, kemudian apakah kemudian program-program di lapas itu tidak bisa membuat orang menjadi jera ya? Kayaknya sih kalau kelihatannya belum ya. Mungkin teman-teman juga kemarin lihat sempat ya ada napi-napi yang dibebaskan pada saat COVID ini. Kemudian ya setelah bebas malah mereka berbuat pidana lagi, kembali lagi ke penjara lagi begitu. Nah ini mungkin kita perlu lihat secara ini juga ya, secara menyeluruh. KPK juga sudah membuat kajian mengenai lapas ya. Mungkin teman-teman nanti bisa akses di website KPK atau itu saya lupa. Tapi ada kajian terkait dari Direktorat Litbang terkait dengan lapas. Itu salah satunya menyoroti mengenai overkapasitas ya. Bayangkan bagaimana kemudian narapidana bisa dikoreksi perilakunya, bagaimana dia bisa menjadi manusia yang sebenar-benarnya ketika di penjara saja fasilitas yang ada tidak memungkinkan dia untuk berperilaku secara baik. Contoh, karena over capacity ini, satu sel itu ya yang harusnya hanya dihuni misalkan 5 orang, dihuni 10 orang, dihuni 20 orang, sampai ada beberapa kejadian misalkan mau tidur aja mesti gantian gitu, karena ya selnya kecil gitu kan, tapi isinya banyak. Bayangkan setiap orang orang sebaik apapun yang tapi setiap hari hidupnya seperti itu, lama-lama mungkin ya mentalnya rusak juga gitu. Gimana kita mau memperbaiki perilaku orang tapi di dalam malah dia hidupnya tidak baik begitu ya. Sehingga kita perlu ada revitalisasi banyaklah terkait dengan lapas, mulai dari fasilitas lapasnya, program rehabilitasi perilakunya dan lain sebagainya. Sehingga kalau dibilang tidak jera ya mungkin balik kembali pada pertama fasilitasnya seperti apa, yang kedua ya dari orangnya sendiri. Bisa jadi sebenarnya di penjara programnya sudah baik, sudah berjalan dengan baik, tapi ya memang orangnya saja yang tidak mau berubah, kan kita juga tidak tahu ya. Jadi saya juga tidak bisa menjawab secara pasti kenapa kemudian mereka tidak jera begitu ya, harus dilihat case per case-nya seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Mbak. Tapi kalau dibilang apakah sudah ada yang ibaratnya residivis korupsi, itu sudah ada beberapa kalau nggak salah yang sudah kebanyakan sih kalau nggak salah kepala daerah ya, mereka jadi kepala daerah, korupsi, penjara. Cuman yang saya heran ketika mereka sudah di penjara, tapi ketika mereka nyalon lagi jadi kepala daerah di periode berikutnya, kepilih lagi loh. Tapi kan masyarakatnya juga memilih orang yang korupsi juga gitu. Jadi saya juga belum tahu nih kenapa masyarakatnya juga bisa seperti itu. Bupati gitu, Kendal ya. Iya, saya agak lupa ada nama daerah. Bupati Kendal. Gitu ya Mbak Brevidia. Kemudian ya sama-sama. Kemudian dari Mas Bagas. Kenapa kalau negara kita mengatasi korupsi tidak tegas dan memberikan hukuman seperti di negara maju, dihukum mati? Sebenarnya malah ini realitanya agak bertolak belakang ya Mas. Sebenarnya di negara-negara maju itu mostly justru sudah tidak pernah mengedepankan hukuman mati. Kita lihat di negara-negara Eropa itu mostly hukuman mati itu sudah dihapuskan karena menurut mereka melanggar hak asasi dan lain sebagainya lah. Saya nggak tahu alasannya apa. Tapi justru mereka banyak melakukan penghapusan hukuman mati lah. Lalu kemudian kok kenapa gitu? Malah kita lihat di Indonesia ada ya hukuman mati meskipun belum pernah ada yang kena ya korupsinya. Terus di Cina ada hukuman mati. Tapi kok relatif malah lebih tinggi tingkat korupsinya dibanding yang tidak punya hukuman mati seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan sebenarnya yang hukuman mati itu bukan jawaban palu gadanya gitu loh. Kalau ada hukuman mati maka korupsi hilang, nggak begitu juga. Makanya tadi saya bilang strategi pemberantasan korupsi ada 3 kan, ada penindakan, ada perbaikan sistem, ada edukasi. 3-tiganya ini harus dilakukan. Ketika kita fokus hanya pada satu penindakannya saja, kita fokusin hukuman mati, diperberat dan lain sebagainya, tapi prosedurnya masih bolong, ya otomatis orang akan masih bisa korupsi lagi begitu. Kemudian kita tangkap, tapi ya tadi proses edukasinya nggak jalan, proses rehabilitasinya nggak jalan, ya keluar dia berbuat pidana lagi. Sehingga
untuk memberikan efek jera itu satu hal ya, hukuman mati. Tapi dalam konteks pemberantasan korupsi secara keseluruhan, tetap harus dilakukan secara simultan dengan perbaikan sistem dan juga edukasinya seperti itu. Karena kalau kita lihat di negara-negara maju, justru sebenarnya penjaranya itu lebih manusiawi loh daripada penjara-penjara kita. Ibaratnya mereka penjara tuh karena yang dirampas di penjaranya mereka hanya waktunya mereka. Mereka nggak bisa kumpul sama keluarga, mereka nggak bisa apa. Tapi di dalam penjara ya fasilitasnya bagus. Bahkan di beberapa negara itu udah kayak apartemen gitu penjaranya. Ibaratnya mereka benar-benar direhabilitasi di sana, baik perilakunya, diberikan skill-skill untuk bisa kembali ke masyarakat dan lain sebagainya. Itu mungkin ada perbedaan di situ. Cuman kembali lagi terlihat kita mesti lihat budaya dan nilai-nilai di Indonesia juga. Apakah kemudian hukuman mati ataukah mungkin kemudian penjara dengan fasilitas yang bagus seperti itu cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kira-kira orang Indonesia itu kalau dikasih penjara bagus malah kayak gimana sih? Orang Indonesia itu kalau dikasih hukuman mati itu kayak gimana sih? Nah itu juga kita mesti lihat juga secara komprehensif. Jangan-jangan nggak efektif juga di sini begitu. Tapi mungkin terkait dengan hukuman mati ini memang sering sekali, banyak sekali orang yang diskusi terkait ini. Tapi memang kalau dari KPK tetap menganggap hukuman mati itu memang salah satu tools ya untuk memberikan efek jera. Tapi dalam struktur pemberantasan korupsi secara menyeluruh itu hanya salah satu tools ya. Jadi bukan menjadi tujuan, tapi menjadi alat ya. Kalau dijadikan tujuan ya oke, kita terapin hukuman mati. Ya belum tentu tapi korupsinya terus turun begitu kan. Jadi sebagai salah satu alat iya, tapi kami tidak pernah menjadikan hukuman mati adalah tujuan dari pemberantasan korupsi begitu ya. Jadi tetap kita mesti melakukan pemberantasan korupsi 3 perspektif itu secara simultan begitu. Mungkin begitu ya jawabannya. Kemudian terakhir dari Mbak Nurul Azizah ya. Bagaimana tantangan KPK dalam upaya pencegahan korupsi salah satu terkait dengan banyaknya pintu JPS. Nah, kalau tadi banyak pintu JPS tadi, kita sudah membuat surat edaran yang ke instansi-instansi terkait, baik itu ke Pemda, pemerintah pusat maupun ke kementerian lembaga. Ya tadi untuk menggunakan data DTKS sebagai data penerima bantuan yang sama. Jadi meskipun pintunya banyak, yang penting kan jelas penerimanya ini siapa, daftarnya sama, jadi di daerah tersebut nggak perlu ada yang tumpang tindih gitu. Jadi meskipun ada beda-beda pintu, tapi yang penting data penerimanya yang sinkron, sehingga yang berhak menerima tetap menerima, yang tidak berhak ya tidak perlu menerima, begitu. Jadi yang lagi kita dorong adalah bagaimana caranya data penerimanya ini tersinkronisasi gitu ya, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga kalau banyaknya pintu ini kan kita nggak bisa ngelarang-larang juga, maksudnya kalau mereka mau bikin bantuan sosial dan lain sebagainya, yang penting kita dorong untuk menggunakan satu data penerima bantuan sehingga lebih terkoordinasi begitu. Kemudian kalau terkait dengan dana desa, sebenarnya dalam konteks pencegahan ya kami juga dana desa ada kerjasama dengan Kemendes, kita juga melakukan pengawasan melalui Korsubgah begitu ya. Jadi kalau ada pelaporan, sebenarnya kalau dana desa itu sudah punya jalur pelaporan. Saya lupa ininya. Kawal dana desa sih nama programnya, cuman saya lupa nomor nomor pengaduannya. Tapi sebenarnya sudah ada kalau untuk dana desa, tidak seperti bansos ya. Kalau bansos mungkin orang masih simpang siur nih mau ngelapor kemana. Tapi kalau dana desa dari Kemendes itu sudah ada jalur pelaporannya. Kalau nggak salah di setiap desa juga sudah ada pendamping atau yang mengawal dana desanya sehingga bisa dilakukan pelaporan apabila terjadi korupsi di sana. Cuma mungkin kalau dalam konteks tindak pidana korupsi, kalau KPK kan ada pembatasan ya. Korupsi yang bisa ditangani KPK itu kan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara atau terkait dengan kerugian negara di atas 1 miliar. Nah, mungkin nanti kalau dalam dana desa mungkin yang menangani apabila misalkan kerugian negaranya tidak sampai 1 miliar yang ditangani oleh kepolisian atau oleh kejaksaan begitu. Tapi misalkan dalam konteks dana desa ada penyelenggara negara yang terlibat, ya KPK bisa kemudian menangani. Begitu mungkin jawaban dari saya, Pak. Sementara ini mungkin nanti kalau misalkan teman-teman
belum puas atau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa kontak saya atau bisa nanti ditanya aja ke Pak Pak Evi. Mungkin nanti nomor saya atau kontak saya, email bisa di-share juga ke mereka, Pak. Siap. Nanti juga untuk ini Pak, materi presentasi sama buku-buku pendidikan nanti mungkin saya email ke Bapak aja, mungkin silakan Bapak distribusi ke teman-teman ya. Siap. Gitu. Iya, siap. Baik, begitu Pak dari saya. Oke. Baik, terima kasih atas presentasinya, diskusinya teman-teman. Terima kasih kepada Pak Mas Erlangga sudah bergabung sama kami. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Karena ini mahasiswa kan sedang mengikuti mata kuliah KKN, bisa menambah informasi mengenai pendidikan anti korupsi, gitu. Barangkali ada closing ceremony dari Pak Ketua Prodi, Pak Eli. Terima kasih Pak Erlangga dan Pak Evi selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini di ujung kegiatan kuliah tamu dan antusiasnya tinggi sekali Pak Erlangga. Sehingga kami betul-betul kapasitasnya mungkin agak kedodoran, tapi insya Allah nanti akan kita upload di YouTube Prodi PPKN, sehingga nanti teman-teman yang tidak berhasil bergabung dalam kegiatan ini bisa menyaksikan siaran ulangnya Pak Erlangga. Ya. Siaran ulangnya di YouTube gitu. Karena memang kaget juga ini. Ini ternyata memang pembicaraan tentang pemberantasan korupsi ini sesuatu yang menarik bagi mahasiswa yang masih memiliki idealisme. Dan insya Allah Mas Erlangga mungkin nanti kita akan coba bentuk juga gerakan mahasiswa ini ya Mas Erlangga. Ya. Jadi di beberapa kampus sudah ada. Kita coba ingin buka gerakan mahasiswa anti korupsi mungkin ya, dengan himpunan mahasiswa. Ada Gemantik mungkin nanti. Ya, Pak Evi di sini sebagai konsultan atau apa namanya Pak Evi tadi penyuluh ya, bisa memberikan masukan untuk mahasiswa. Betul tadi yang disampaikan Pak Erlangga ya. Kita keluar-keluar anti korupsi, tapi kadang-kadang ketika kita berada di situasi tersebut, ya sama aja gitu loh ya. Yeah. Oke, sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada pembicara Mas Erlangga dan kepada dosen-dosen PPKN yang alhamdulillah kompak pada hari ini ya. Mengikuti kegiatan kuliah tamu ini, dan juga tidak lupa kepada seluruh mahasiswa UMP ini ya. Jadi bukan hanya PPKN saja ini Pak Erlangga sepertinya ya. Ini seluruh mahasiswa UMP yang mengampu atau mengontrak mata kuliah PKN ya. Yang terakhir kepada pihak pimpinan yang sudah memfasilitasi kegiatan kuliah tamu ini, kami dari Prodi PPKN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pak WD 1 ini masih hadir sepertinya. Sama Bang Eli, sukses ini ya. Amin. Sepertinya sambil ngemil Pak WD. Oke, terima kasih Pak Erlangga dan Pak Evi selaku moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, selesai sesi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Erlangga, Direktorat Pendidikan. Salam buat teman-teman di sana. Mas Agung, Mbak Kristi, Ibu Direktur ya? Gimana? Ibu Direktur ya? Bapak. Oh, Bapak. Baik. Terima kasih atas ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa hadir di Purwokerto secara langsung ya. Ya, insya Allah, Pak. Itu saja marilah kita tutup kegiatan kita bersama dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terakhir 190.
196 kembali. Tapi mencapai 300 lebih ya. Oh, bagus. Iya. Sukses. Luar biasa. 710. Udah penuh, Pak. Lah iya, malahan kalau nggak bisa masuk. Kalau jatah sampai 1000, bisa total berapa tadi? Ternyata harus digabung cuma 5 akun, Pak. Jadi akunnya ada 5 kameranya. Tadi kok berapa akun? Oh, iya. Saya kira Berarti kalau 5 akun 1.500 beli. Kemarin yang agen kan 5 akun. Untuk mengetahui itu loh. Iya. Totalnya. Ini kita upload nanti di YouTube Polri. Di Pak Evi hasil rekamannya. Nanti di convert. Mas Wartono, terima kasih Mas Wartono. Salam buat istri dan keluarga di Surakarta ya.